Simak peringatan ini baik-baik. Segera bersiaplah sekarang. Sumatera Utara jauh lebih menantang, penuh misteri mistis, dan luar biasa megah dari sekadar imajinasimu yang terliar. Begitu seluruh rangkaian fakta tersembunyi ini tersaji di hadapanmu, kau pasti akan menyadari sepenuhnya mengapa tanah legendaris ini memang sungguh tidak tertandingi oleh destinasi manapun di dunia. Tetaplah menonton hingga akhir video. Karena hari ini Anda akan nge-share 950 fakta luar biasa tentang Sumatera Utara yang akan mengubah perspektif Anda selamanya. 50. Danau Toba adalah supervulkano purba. Danau Toba bukan sekadar perairan biasa yang tenang, melainkan sisa dari ledakan supervulkano paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Letusan yang terjadi sekitar 74.000 tahun lalu ini hampir memusnahkan populasi manusia di bumi dan menciptakan kaldera raksasa yang kita lihat sekarang. Bayangkan sebuah lubang raksasa yang begitu luas sehingga bisa menampung seluruh wilayah Singapura sebanyak 2 kali lipat di dalamnya. Kedalaman danau ini mencapai lebih dari 500 meter, menjadikannya salah satu danau terdalam di dunia yang menyimpan misteri geologi luar biasa di bawah permukaannya yang biru nan tenang serta sangat mempesona. 49. Pulau Samosir di tengah danau. Fenomena geografi unik terjadi di Sumatera Utara melalui keberadaan Pulau Samosir yang terletak tepat di tengah Danau Toba. Pulau ini memiliki luas daratan sekitar 640 km persegi, yang secara teknis hampir setara dengan luas negara Singapura secara keseluruhan. Sangat menarik untuk memikirkan ada sebuah pulau besar yang berada di dalam danau, yang mana danau itu sendiri berada di atas sebuah pulau besar bernama Sumatera. Struktur geologi ini menciptakan lapisan daratan dan perairan yang berlapis-lapis, memberikan pemandangan topografi yang tidak akan ditemukan di banyak tempat lain di seluruh penjuru planet bumi kita. 48. Gunung Sinabung yang tak pernah tidur. Gunung Sinabung adalah puncak megah yang mendominasi Cakrawala Kabupaten Karo dengan ketinggian mencapai 2.460 meter. Setelah tertidur lelap selama 400 tahun, gunung ini tiba-tiba bangun kembali pada tahun 2010 dan tetap aktif hingga saat ini. Aktivitas vulkaniknya yang konstan mengubah lanskap sekitarnya secara dramatis melalui aliran piroklastik dan hujan abu yang rutin terjadi. Keberadaannya memberikan pelajaran nyata tentang kekuatan tektonik bawah tanah yang terus bergerak di bawah lempeng Sumatera, menciptakan tanah yang sangat subur bagi pertanian, meskipun menyimpan risiko geologi yang sangat besar bagi penduduk setempat. 47. Air terjun Sipiso-Piso tinggi menjulang, terletak di tepi utara Danau Toba. Air terjun Sipiso-Piso menjulang setinggi 120 meter dan merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Airnya terjun dari sungai bawah tanah yang tiba-tiba muncul di bibir tebing kaldera, menciptakan pemandangan vertikal yang sangat dramatis. Jika Anda menumpuk sekitar 40 gajah dewasa secara vertikal, tingginya mungkin baru menyamai pancuran air ini. Keajaiban hidrologi ini terbentuk karena perbedaan ketinggian yang ekstrem antara dataran tinggi Karo dan permukaan danau di bawahnya, menunjukkan betapa curamnya dinding kaldera purba hasil letusan gunung berapi Toba yang sangat masif itu. 46. Taman Nasional Gunung Leuser. Wilayah Sumatera Utara berbagi harta karun ekologi luar biasa berupa Taman Nasional Gunung Leuser yang diakui sebagai situs warisan dunia. Kawasan lindung ini mencakup lebih dari 1 juta hektar hutan hujan tropis yang sangat lebat dan belum terjamah sepenuhnya. Secara geografis, taman ini merupakan salah satu tempat terakhir di dunia di mana orangutan, harimau, gajah, dan badak hidup bersama dalam satu ekosistem liar yang sama. Topografinya yang sangat bergunung-gunung dengan puncak tertinggi mencapai 3.466 meter memberikan perlindungan alami bagi keanekaragaman hayati yang sangat kaya dari ancaman aktivitas manusia di sekitarnya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar terus menjelajahi geografi yang aneh dan menarik dari tempat-tempat indah dan menawan yang akan Anda temukan selanjutnya. 45. Pulau Nias dan lempeng tektonik. Pulau Nias secara geografis terletak di lepas pantai barat Sumatera dan berada tepat di atas zona subduksi yang sangat aktif secara seismik. Posisi ini menjadikan pulau tersebut laboratorium hidup bagi penelitian geologi karena sering mengalami pengangkatan daratan secara tiba-tiba akibat gempa bumi besar. Pada tahun 2005, beberapa bagian pantai di Nias naik setinggi 3 meter hanya dalam hitungan detik. Yuko mengubah garis pantai
pantai dan ekosistem terumbu karang secara permanen. Fenomena ini membuktikan bahwa bumi di bawah wilayah Sumatera Utara terus berubah bentuk, menciptakan formasi daratan baru yang unik melalui proses kekuatan alam bawah laut yang sangat dahsyat. 44. Dataran tinggi Karo yang dingin berada pada ketinggian rata-rata 1.300 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi Karo menawarkan iklim yang sangat berbeda dari pesisir Sumatera Utara yang panas. Wilayah ini dikelilingi oleh dua gunung berapi aktif, Sinabung dan Sibaya, yang memberikan pasokan mineral vulkanik melimpah ke dalam tanah. Secara geografis, area ini berfungsi sebagai keranjang makanan bagi wilayah sekitarnya karena tanahnya yang sangat subur mampu menumbuhkan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan subtropis. Suhu udara yang dingin dan kabut yang sering turun menjadikannya anomali cuaca yang menyegarkan di tengah panasnya khatulistiwa yang biasanya membakar kulit penduduk di wilayah rendah. 43. Sungai Asahan dan Arus Deras. Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba menuju Selat Malaka merupakan salah satu sungai dengan arus tercepat dan volume air terbesar di dunia untuk olahraga air. Secara geografis, sungai ini melewati ngarai yang sangat dalam dengan kemiringan tajam, menciptakan jeram kelas dunia yang sangat menantang bagi para pencinta adrenalin. Debit airnya yang konsisten karena bersumber dari danau raksasa menjadikannya lokasi ideal untuk pembangkit listrik tenaga air skala besar yang menerangi banyak wilayah di Sumatera Utara. Kekuatan hidrologi sungai ini adalah representasi nyata dari energi potensial yang tersimpan di dataran tinggi yang kemudian dilepaskan menuju dataran rendah pesisir. 42. Kepulauan banyak yang tersembunyi. Di Fon Barat Laut Sumatera Utara terdapat gugusan kepulauan banyak yang terdiri dari sekitar 99 pulau kecil dengan keindahan tropis yang murni. Secara geografis, kepulauan ini menawarkan ekosistem laut yang sangat beragam, mulai dari hutan bakau yang lebat hingga terumbu karang yang luas dan sehat. Pulau-pulau ini sebagian besar tidak berpenghuni dan memiliki topografi rendah dengan pasir putih yang sangat halus di sepanjang garis pantainya yang panjang. Keberadaan kepulauan ini menunjukkan kompleksitas maritim wilayah Sumatera Utara yang tidak hanya terdiri dari daratan pegunungan besar, tetapi juga simpul-simpul daratan kecil yang tersebar di sepanjang Samudra Hindia yang luas. 41. Selat Malaka jalur perdagangan. Garis pantai timur Sumatera Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran paling sibuk dan strategis di seluruh dunia. Secara geografis, posisi ini menjadikan Sumatera Utara sebagai gerbang ekonomi utama yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan selama berabad-abad lamanya. Pelabuhan-pelabuhan besar di wilayah ini tumbuh subur karena kedekatannya dengan rute perdagangan internasional yang sangat vital bagi distribusi barang global. Pesisir timur ini dicirikan oleh dataran rendah yang luas dan rawa-rawa bakau yang berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi laut. Sekaligus menjadi rumah bagi berbagai spesies burung migran yang melintasi benua. 40. Gunung Sibayak dan panas bumi. Gunung Sibayak adalah gunung berapi aktif lainnya di dataran tinggi Karo yang memiliki karakteristik geografi berupa kawah terbuka yang mengeluarkan uap belerang. Meskipun puncaknya mencapai 2094 meter, gunung ini sangat mudah diakses dan menjadi laboratorium alam untuk mempelajari aktivitas geotermal secara langsung. Di lerengnya terdapat sesak sias alami yang muncul akibat aktivitas magma di bawah permukaan tanah yang memanaskan air tanah secara konstan. Fenomena geologi ini dimanfaatkan untuk energi terbarukan dan pariwisata, menunjukkan bahwa panas dari perut bumi bisa memberikan manfaat langsung bagi kehidupan manusia yang tinggal di sekitar lereng pegunungan. 39. Danau Laut Tador yang kecil, berbeda jauh dengan kemegahan Danau Toba. Sumatera Utara juga memiliki Danau Laut Tador yang terletak di Kabupaten Batubara dengan ukuran jauh lebih mungil. Secara geografis, danau ini unik karena merupakan sisa ekosistem hutan rawa air tawar yang masih tersisa di dataran rendah pesisir timur. Meskipun luasnya tidak seberapa, peran ekologisnya sangat besar sebagai tempat transit bagi satwa liar dan pengatur sistem air di wilayah sekitarnya yang kini didominasi perkebunan. Keberadaan danau ini membuktikan bahwa variasi bentang alam air di Sumatera Utara sangat beragam, mulai dari kaldera vulkanik raksasa hingga kantong-kantong air tawar kecil di tengah dataran rendah. 38. Barus Kota Pelabuhan Kuno. Kecamatan Barus
di Tapanuli Tengah memiliki posisi geografis yang sangat penting dalam sejarah perdagangan dunia karena merupakan penghasil kapur barus berkualitas tinggi, terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Wilayah ini memiliki pelabuhan alami yang terlindungi oleh perbukitan, menjadikannya titik persinggahan bagi pelaut dari Arab, Mesir, hingga Cina. Secara topografi, Barus dikelilingi oleh pegunungan yang menyimpan kekayaan hutan luar biasa yang menjadi komoditas utama di masa lalu, meskipun sekarang menjadi kota kecil. Letak geografisnya tetap menyimpan bukti arkeologis tentang hubungan perdagangan lintas samudera yang telah terjadi ribuan tahun lalu di sepanjang pesisir Pulau Sumatera yang sangat panjang ini. 37. Gua Kemang dan Formasi Kars. Di wilayah Deli Serdang, terdapat formasi geologi menarik berupa Gua Kemang yang merupakan bagian dari sistem Kars yang terbentuk selama jutaan tahun. Secara geografis, gua ini menunjukkan bagaimana pelarutan batuan kapur oleh air hujan menciptakan lorong-lorong bawah tanah yang rumit dan penuh dengan stalaktit serta stalagmit unik. Struktur batuan di sini sangat berbeda dengan wilayah vulkanik di sekitarnya, memberikan keragaman geologi yang nyata dalam satu provinsi yang sama. Gua ini juga menjadi rumah bagi ekosistem gua yang gelap, termasuk koloni kelelawar yang berperan penting dalam penyerbukan tanaman di hutan sekitarnya. Menjaga keseimbangan alam yang sangat halus namun tetap kokoh. 36. Teluk Sibolga yang terlindungi. Sibolga dikenal sebagai kota dengan teluk yang sangat indah dan terlindungi secara geografis oleh jajaran bukit tinggi serta pulau-pulau kecil di depannya. Posisi geografis ini menjadikannya salah satu pelabuhan paling aman di pesisir barat Sumatera karena terlindung dari hantaman gelombang besar Samudra Hindia yang ganas. Kedalaman air di teluk ini memungkinkan kapal-kapal besar untuk bersandar, menjadikannya pusat distribusi logistik yang vital bagi wilayah pedalaman Tapanuli. Dari atas bukit terlihat jelas bagaimana garis pantai berkelok membentuk lekukan alami yang sempurna, menciptakan pemandangan yang menggabungkan antara daratan yang terjal dengan permukaan laut yang tenang dan berwarna biru kehijauan yang sangat jernih. 35. Dataran rendah pesisir timur. Wilayah timur Sumatera Utara didominasi oleh dataran rendah yang sangat luas, yang terbentuk dari endapan sedimen sungai-sungai besar selama ribuan tahun. Secara geografis, area ini adalah yang paling padat penduduknya karena topografinya yang datar memudahkan pembangunan infrastruktur jalan raya dan pusat-pusat pemukiman perkotaan yang besar. Tanah di sini sangat kaya akan unsur hara, menjadikannya lokasi ideal bagi perkebunan kelapa sawit dan karet dalam skala industri yang sangat masif. Namun tingginya yang hanya beberapa meter di atas permukaan laut membuat wilayah ini sangat rentan terhadap perubahan iklim dan kenaikan air laut yang mengancam garis pantai yang landai tersebut. 34. Kepulauan Batu di Selatan Nias. Terletak di sebelah selatan Pulau Nias, Kepulauan Batu terdiri dari puluhan pulau kecil yang tersebar secara geografis di sepanjang landas kontinen barat Sumatera. Secara geologi, kepulauan ini merupakan perpanjangan dari busur luar non-vulkanik yang terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Kepulauan ini memiliki karakteristik pantai yang sangat dangkal dengan terumbu karang yang sangat luas, menciptakan penghalang alami terhadap energi gelombang besar dari Samudra Hindia. Keberadaan pulau-pulau ini sangat penting sebagai penanda batas wilayah maritim Indonesia, sekaligus menjadi rumah bagi ekosistem laut yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati bawah air. 33. Lembah Silangit yang tinggi. Lembah Silangit terletak di dataran tinggi Tapanuli Utara pada ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut yang sangat sejuk. Secara geografis, lembah ini merupakan bagian dari dataran tinggi vulkanik yang mengelilingi kaldera Toba dengan tanah yang sangat subur akibat deposit abu purba. Fenomena geografi di sini menciptakan mikroklimat yang unik, di mana kabut tebal sering menyelimuti daratan pada pagi hari, menjaga kelembapan tanah untuk pertanian kopi. Posisi lembah ini sangat strategis karena menjadi titik akses utama menuju Danau Toba dari jalur udara, memberikan gambaran nyata tentang betapa luasnya hamparan pegunungan di wilayah ini. 32. Sungai Ular Batas Alami.
Oink, Sungai Ular merupakan salah satu sungai penting yang secara geografis menjadi batas alami antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Aliran sungai ini berkelok-kelok melintasi dataran rendah pesisir timur Sumatera Utara, membawa material sedimen kaya nutrisi dari pegunungan Bukit Barisan menuju Selat Malaka. Karakteristik hidrologinya sangat dipengaruhi oleh curah hujan tinggi di hulu yang seringkali menyebabkan perubahan debit air secara mendadak dan signifikan. Selain fungsi ekologis, sungai ini memiliki peran vital dalam sistem irigasi pertanian skala besar di sekitarnya, menjadikannya urat nadi kehidupan bagi ribuan hektar sawah produktif yang ada di wilayah pesisir timur. 31. Puncak tertinggi Gunung Sibuaten. Gunung Sibuaten merupakan titik tertinggi di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan puncak yang menjulang setinggi 2.457 meter. Secara geografis, gunung ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, menawarkan pemandangan spektakuler ke arah Danau Toba. Hutan di lereng gunung ini didominasi oleh hutan lumut yang sangat lembab, sebuah fenomena geografi yang jarang ditemukan di daerah tropis dataran rendah. Struktur tanahnya yang sangat curam menjadikannya tantangan geomorfologi yang nyata. Sekaligus berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang sangat kritis untuk menjaga kestabilan pasokan air tawar bagi ekosistem di bawahnya. 30. Fenomena danau di atas danau. Di Pulau Samosir terdapat fenomena geografi yang sangat langka di dunia, yaitu keberadaan Danau Sidihoni yang berada di atas pulau. Secara teknis, ini adalah danau di dalam pulau yang berada di dalam danau di dalam Pulau Sumatera yang sangat besar itu. Terbentuk pada cekungan di dataran tinggi Samosir, danau kecil ini memiliki sistem hidrologi tersendiri yang terpisah dari Danau Toba di bawahnya. Letaknya yang berada di ketinggian memberikan perspektif geologi yang menarik tentang bagaimana air dapat terperangkap di puncak daratan pulau vulkanik. Keberadaannya menambah lapisan kompleksitas geografi yang sangat unik dan sulit ditemukan di tempat lain. 29. Bukit Lawang Gerbang Hutan. Bukit Lawang terletak di tepi Taman Nasional Gunung Leuser dan secara geografis merupakan titik pertemuan antara dataran rendah dan pegunungan terjal. Wilayah ini dibelah oleh Sungai Bahorok yang memiliki arus deras dengan batuan sungai yang sangat besar hasil erosi pegunungan selama jutaan tahun. Topografi di sini sangat curam dan didominasi oleh hutan hujan tropis primer yang sangat lebat dan hijau sepanjang tahun. Sebagai daerah penyangga, posisi geografis Bukit Lawang sangat krusial dalam melindungi zona inti Taman Nasional dari degradasi lingkungan, sekaligus menjadi jendela bagi dunia luar untuk melihat kekayaan ekosistem hutan Sumatera. 28. Pantai Cermin di pesisir timur. Pantai Cermin terletak di Kabupaten Serdang Bedagai dan merupakan bagian dari garis pantai timur Sumatera Utara yang menghadap ke Selat Malaka. Secara geografis, pantai ini memiliki karakteristik landai dengan pasang surut yang sangat ekstrim karena pengaruh perairan dangkal di selat yang sangat sibuk tersebut. Garis pantainya didominasi oleh pasir berwarna cokelat keabu-abuan yang berasal dari endapan sungai-sungai besar yang bermuara di sekitarnya selama ribuan tahun. Wilayah pesisir ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem mangrove yang tersisa yang berfungsi sebagai penahan alami terhadap intrusi air laut ke lahan pertanian produktif di daratan pedalaman. 27. Ngarai Harau Sumatera Utara. Meskipun Ngarai Harau yang paling terkenal ada di Sumatera Barat, wilayah Tapanuli Utara memiliki formasi lembah curam yang sangat serupa secara geografis. Lembah-lembah ini terbentuk dari patahan tektonik besar yang membelah pegunungan Bukit Barisan, menciptakan dinding-dinding batu tegak lurus yang sangat tinggi dan dramatis. Secara geologi, formasi ini menunjukkan kekuatan pergerakan lempeng yang mengangkat dan mematahkan kerak bumi di sepanjang patahan besar Sumatera yang sangat aktif. Di dasar lembah ini mengalir sungai-sungai kecil yang sangat jernih, menciptakan pemandangan kontras antara kerasnya dinding batu dengan vegetasi hutan hujan yang sangat subur di bagian bawah lembah tersebut. 26. Pulau Berhala, titik terluar. Pulau Berhala adalah salah satu titik terluar Indonesia yang secara geografis terletak di Selat Malaka, masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Serdang Bedagai. Pulau kecil ini memiliki topografi berbukit dengan batuan granit besar yang tersebar di sepanjang garis pantainya yang sangat jernih dan biru. Secara strategis, posisi pulau ini sangat penting untuk pengawasan navigasi internasional di salah satu jalur pelayaran paling padat di seluruh dunia.
ekosistemnya masih sangat terjaga, dengan hutan pantai yang lebat menjadi tempat bersarang bagi penyu hijau yang sangat langka, menunjukkan betapa pentingnya pulau-pulau kecil ini bagi konservasi keanekaragaman hayati maritim kita. 25. Kawah Putih Tinggi Raja. Kawah Putih Tinggi Raja di Kabupaten Simalungun adalah fenomena geografi unik berupa bukit salju panas yang terbentuk dari endapan kalsit selama berabad-abad. Secara geologi, sumber air panas yang mengandung belerang dan kapur tinggi keluar dari perut bumi, kemudian mengendap dan membentuk teras-teras putih yang menyerupai salju. Suhu air di sini bisa mencapai 90 derajat Celcius, menciptakan kepulan uap air yang konstan di tengah hutan hijau yang sangat lebat di sekelilingnya. Formasi ini sangat mirip dengan Pamukkale di Turki, membuktikan bahwa Sumatera Utara memiliki keragaman geotermal yang luar biasa dan sangat berbeda dari gunung berapi biasa. 24. Sungai Bingei yang jernih. Sungai Bingei mengalir melalui wilayah Kabupaten Langkat dan dikenal secara geografis karena kejernihan airnya yang luar biasa dibandingkan sungai-sungai lain di pesisir timur. Airnya bersumber langsung dari pegunungan di dalam Taman Nasional Gunung Leuser, sehingga bebas dari polusi sedimen lumpur yang biasanya terdapat di sungai dataran rendah. Secara topografi, sungai ini memiliki banyak jeram alami yang terbentuk dari tumpukan batu kali besar, menciptakan sirkulasi oksigen yang baik bagi ekosistem air di dalamnya. Alirannya yang stabil sepanjang tahun menjadikannya sumber air bersih utama bagi masyarakat di wilayah Binjai dan sekitarnya, serta menjadi paru-paru biru bagi lingkungan. 23. Hutan Bakau Pantai Labu. Pantai Labu ZKI Kabupaten Deli Serdang memiliki ekosistem hutan bakau yang sangat luas secara geografis, berfungsi sebagai benteng hijau bagi daratan Sumatera. Akar-akar bakau yang rumit di sini berperan penting dalam memerangkap sedimen tanah yang dibawa oleh sungai sehingga mencegah terjadinya pengikisan daratan oleh ombak laut. Secara ekologis, wilayah ini merupakan tempat pemijahan alami bagi berbagai jenis ikan dan udang yang mendukung ekonomi nelayan tradisional di sepanjang pesisir timur. Keberadaan sabuk hijau ini sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara daratan yang padat penduduk dengan ekosistem Laut Selat Malaka yang terus mengalami tekanan aktivitas manusia. 22. Lembah Bakara Tepi Toba. Lembah Bakara terletak di pinggiran barat daya Danau Toba dan secara geografis terbentuk dari proses geologi yang melibatkan pengangkatan tektonik dan erosi air sungai. Lembah ini diapit oleh dua perbukitan tinggi yang sangat curam, menciptakan sebuah koridor daratan yang sangat subur di bagian dasarnya yang dialiri sungai. Keunikan geografi di sini adalah adanya banyak mata air alami yang keluar dari celah-celah tebing batu, yang kemudian digunakan oleh penduduk lokal untuk sistem pengairan tradisional. Bentuk lembah yang memanjang menuju tepi danau memberikan pemandangan geomorfologi yang sangat spektakuler, menunjukkan bagaimana air dan tanah berinteraksi selama jutaan tahun lamanya. 21. Pulau Pandang dan Lampu Suar. Pulau Pandang terletak di Kabupaten Batubara dan merupakan salah satu pulau kecil terluar yang memiliki peran navigasi sangat penting secara geografis. Pulau ini dicirikan oleh puncaknya yang berbatu granit tinggi, di mana sebuah menara lampu suar berdiri untuk memandu kapal-kapal besar di Selat Malaka. Secara topografi, pulau ini dikelilingi oleh perairan yang sangat dalam dan jernih dengan ekosistem terumbu karang yang masih sangat sehat dan terjaga. Posisi geografisnya yang terisolasi dari daratan utama Sumatera menjadikannya habitat penting bagi burung-burung laut yang bermigrasi, serta menjadi titik pantau strategis bagi keamanan wilayah perairan di perbatasan internasional. 20. Dataran tinggi Lingga yang kuno. Desa Lingga di Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi vulkanik yang secara geografis berada pada ketinggian lebih dari 1.200 meter. Wilayah ini dikelilingi oleh puncak-puncak pegunungan bukit barisan yang memberikan perlindungan alami dari angin kencang serta menjaga suhu udara tetap stabil sejuk. Tanah di sekitar Lingga sangat kaya akan material vulkanik purba, menjadikannya salah satu lahan pertanian paling produktif untuk tanaman endemik Sumatera Utara yang sangat spesifik. Geografi wilayah ini juga mempengaruhi arsitektur lokal, di mana rumah-rumah tradisional dibangun dengan struktur tinggi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kelembapan tinggi dan topografi tanah yang tidak selalu rata sempurna. 19. Sungai Wampu dan Hutan Lindung. Sungai Wampu mengalir membelah Kabupaten Langkat dan secara geografis merupakan salah satu sungai terpanjang yang
yang bermuara di Selat Malaka dari wilayah Sumatera Utara. Bagian hulu sungai ini berada di dalam kawasan hutan lindung yang sangat lebat, sehingga airnya membawa banyak nutrisi organik bagi ekosistem di sepanjang alirannya. Sungai ini melewati berbagai formasi geologi, mulai dari pegunungan terjal hingga dataran aluvial yang sangat subur di bagian hilir yang digunakan untuk perkebunan. Lebar sungai yang signifikan menjadikannya sarana transportasi air yang penting bagi masyarakat pedalaman, menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat-pusat perdagangan di wilayah pesisir timur yang lebih maju. 18. Pemandian air panas Laudebuk-Debuk di kaki Gunung Sibayak. Terdapat fenomena panas bumi yang muncul ke permukaan dalam bentuk sumber air panas Laudebuk-Debuk secara alami. Geografi wilayah ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik bawah tanah yang memanaskan air tanah melalui celah-celah batuan beku yang sangat keras dan tebal. Airnya mengandung kadar belerang yang tinggi, memberikan warna biru kehijauan yang khas, serta aroma sulfur yang sangat kuat di sekitar area kawah kecil. Fenomena ini membuktikan bahwa energi panas bumi di Sumatera Utara sangat melimpah, menciptakan ekosistem termal yang unik di tengah hutan tropis yang sangat lebat dan dingin. 17. Garis pantai barat yang terjal. Berbeda dengan pesisir timur yang landai, garis pantai barat Sumatera Utara secara geografis didominasi oleh tebing-tebing curam dan pegunungan yang langsung berbatasan dengan samudra. Topografi ini terbentuk karena posisi pesisir barat yang berada tepat di jalur sesar besar Sumatera menciptakan bentang alam yang sangat dramatis dan menantang. Gelombang Samudra Hindia yang besar terus menghantam dinding-dinding batu ini selama jutaan tahun. Ia sudah menciptakan teluk-teluk kecil yang tersembunyi dengan pasir putih yang sangat bersih. Keberadaan pegunungan yang menjulang tepat di tepi laut ini memberikan pemandangan vertikal yang luar biasa, menunjukkan kekuatan tektonik yang mengangkat daratan Pulau Sumatera. 16. Kawasan hutan wisata Tangkahan. Tangkahan secara geografis merupakan titik pertemuan antara Sungai Batang Serangan dan Sungai Buluh di Kabupaten Langkat yang sangat asri dan alami. Wilayah ini berada di zona penyangga Taman Nasional Gunung Leuser dengan topografi yang terdiri dari perbukitan rendah dan lembah sungai yang sangat dalam. Karakteristik batuan di dasar sungainya sangat unik, terdiri dari batu gamping dan kerikil vulkanik yang telah halus karena tergerus aliran air selama berabad-abad. Keberadaan gajah Sumatera yang membantu patroli hutan di sini menunjukkan interaksi harmonis antara fauna besar dengan bentang alam hutan hujan tropis yang masih sangat terjaga keasliannya. 15. Pulau Poncan Gadang di Sibolga. Pulau Poncan Gadang secara geografis terletak di Teluk Sibolga dan berfungsi sebagai pelindung alami bagi pelabuhan kota dari hantaman badai samudera. Pulau ini memiliki topografi berbukit dengan puncak yang tertutup hutan lebat. Sementara garis pantainya dihiasi oleh formasi batuan karang yang sangat indah. Secara geologi, pulau ini merupakan bagian dari daratan utama yang terpisah akibat kenaikan permukaan air laut pada masa Pleistosen yang terjadi ribuan tahun lalu. Kedalaman air di sekeliling pulau ini sangat ideal untuk ekosistem lamun dan terumbu karang tepi, menjadikannya salah satu titik keragaman hayati laut yang sangat penting di wilayah Tapanuli Tengah. 14. Sungai Bah Bolon dan Ngarai. Sungai Bah Bolon di Kabupaten Simalungun mengalir melalui ngarai berbatu yang sangat sempit dan dalam secara geografis di tengah daratan tinggi. Aliran airnya telah mengikis lapisan tanah dan batuan lunak selama ribuan tahun, menciptakan dinding-dinding tebing vertikal yang dihiasi oleh banyak air terjun kecil. Fenomena erosi sungai ini sangat menarik karena memperlihatkan lapisan-lapisan sedimen vulkanik purba yang tertumpuk rapi di dinding ngarai yang sangat gelap dan lembab. Karakteristik sungainya yang berliku dengan jeram-jeram kecil menjadikannya salah satu jalur arung jeram yang paling menarik, di mana geologi sungai bertemu dengan petualangan yang sangat mendebarkan. 13. Bukit Indah Simarjarunjung tepi Toba. Bukit Indah Simarjarunjung terletak di ketinggian sekitar 1.500 meter dan secara geografis menawarkan perspektif terbaik dari sisi utara kaldera Toba. Topografi bukit ini sangat curam dengan vegetasi pohon pinus yang mendominasi lereng-lerengnya, menciptakan pemandangan hijau yang sangat kontras dengan birunya air danau. Secara geologi, bukit ini
ini merupakan bagian dari dinding kaldera luar yang tidak hancur saat letusan dahsyat Gunung Toba Purba terjadi puluhan ribu tahun lalu. Berdiri di puncaknya memberikan gambaran nyata tentang betapa masifnya cekungan danau di bawahnya. Yang secara teknis adalah kawah gunung berapi terbesar yang pernah ada di dunia. 12. Teluk dalam pusat maritim Nias. Teluk dalam di bagian selatan Pulau Nias memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena bentuknya yang menyerupai kantong air alami yang tenang. Secara geografi maritim, teluk ini terlindung dari gelombang ganas Samudra Hindia oleh semenanjung daratan yang memutar, menjadikannya pelabuhan alami paling penting di pulau tersebut. Dasar laut di teluk ini memiliki kontur yang landai namun tetap dalam, memungkinkan kapal-kapal dagang untuk berlabuh dengan sangat aman sejak zaman dahulu kala. Wilayah pesisirnya didominasi oleh batuan karang yang terangkat, memberikan bukti geologi tentang pergerakan tektonik aktif yang terus terjadi di sepanjang busur luar kepulauan Indonesia. 11. Dataran tinggi Dairi dan Kopi. Kabupaten Dairi secara geografis terletak di bagian barat laut Danau Toba dengan ketinggian mencapai 1.600 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dicirikan oleh lembah-lembah sempit dan pegunungan yang sangat terjal yang tertutup oleh tanah vulkanik hitam yang sangat kaya akan mineral. Iklim mikronya yang selalu basah dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun sangat mendukung pertumbuhan perkebunan kopi Arabica yang sangat terkenal di pasar internasional. Secara topografi, Dairi berfungsi sebagai menara air bagi wilayah sekitarnya, di mana banyak sungai kecil bermula dari hutan-hutan pegunungannya yang masih sangat lebat dan belum banyak terjamah oleh manusia. Sebelum kita melanjutkan dengan fakta-fakta menarik terbaru, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar terus mempelajari fakta-fakta menakjubkan tentang setiap provinsi di negara kita yang indah ini. 10. Danau Marsabut di Tapanuli Selatan. Danau Marsabut merupakan danau kecil yang terletak secara geografis di wilayah pegunungan Kabupaten Tapanuli Selatan, jauh dari keramaian Danau Toba yang besar. Secara geologi, danau ini terbentuk di dalam sebuah depresi tektonik kecil di sepanjang zona sesar Sumatera yang sangat panjang dan aktif bergerak. Meskipun ukurannya tidak seberapa, ekosistem danau ini sangat penting sebagai sumber air tawar bagi satwa liar yang menghuni hutan pegunungan di sekitarnya yang sangat rimbun. Keberadaan danau yang tenang di tengah hutan lebat ini menunjukkan variasi hidrologi yang ada di wilayah Sumatera Utara, di mana air terperangkap dalam berbagai formasi daratan unik. 9. Puncak Galang dan Pesisir Timur. Puncak Galang di Kabupaten Deli Serdang secara geografis merupakan salah satu titik tertinggi di zona transisi antara dataran rendah pesisir dan perbukitan Bukit Barisan. Dari sini, bentang alam Sumatera Utara terlihat sangat jelas, mulai dari hamparan perkebunan sawit yang sangat luas hingga garis pantai Selat Malaka. Wilayah ini memiliki struktur tanah yang terdiri dari campuran material aluvial dan sedimen laut purba, menunjukkan bahwa area ini pernah berada di bawah permukaan laut jutaan tahun lalu. Perubahan geografi ini menciptakan lahan yang sangat produktif bagi industri pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan orang di wilayah Sumatera Utara. 8. Air terjun Sigura-Gura. Air terjun Sigura-Gura secara geografis terletak di Kabupaten Toba Samosir dan merupakan air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian sekitar 250 meter. Air terjun ini memanfaatkan debit air Sungai Asahan yang mengalir deras dari Danau Toba menuju lembah bawah yang sangat dalam secara alami. Secara teknis, air terjun ini adalah bagian dari sistem hidrologi yang diatur untuk membangkit listrik tenaga air yang sangat besar bagi kebutuhan industri. Keberadaan struktur setinggi ini menunjukkan betapa ekstremnya perbedaan elevasi antara dataran tinggi kaldera Toba dengan dataran rendah di sekitarnya. Menciptakan potensi energi kinetik air yang sangat luar biasa besar. 7. Gua Pintu 7 di Langkat. Gua Pintu 7 secara geografis terletak di kawasan karst Kabupaten Langkat dan merupakan bagian dari jaringan gua bawah tanah yang sangat luas dan rumit. Secara geologi, gua ini terbentuk dari batuan gamping yang terkikis oleh aliran sungai bawah tanah selama ribuan tahun, menciptakan 7 mulut gua berbeda. Struktur di dalam gua ini menampilkan stalaktit dan stalagmit yang sangat indah, yang menunjukkan proses deposisi mineral yang sangat lambat namun tetap berlangsung hingga hari ini. Keberadaan sistem gua ini menambah keragaman geomorfologi Sumatera Utara yang tidak hanya didominasi oleh gunung berapi, tetapi juga oleh keajaiban batuan sedimen dan proses pelarutan kimiawi yang sangat alami. 6. Pulau Mursala dan air terjun.
Pulau Mursala yang terletak secara geografis di lepas pantai Sibolga memiliki keunikan langka berupa air terjun yang air tawar yang langsung jatuh ke laut. Secara geologi, pulau ini terdiri dari batuan granit keras yang sangat tahan terhadap erosi dengan puncak bukit yang berfungsi sebagai penangkap hujan. Air yang terkumpul kemudian mengalir melalui sungai pendek di atas pulau dan terjun dari tebing batu setinggi 30 meter langsung ke samudra. Fenomena geografi ini hanya ada sedikit di dunia, menjadikannya salah satu titik paling istimewa di pesisir barat Sumatera karena menggabungkan sistem air tawar daratan dengan ekosistem laut asin secara langsung. 5. Dataran tinggi Sipirok. Sipirok terletak secara geografis di lembah pegunungan Tapanuli Selatan pada ketinggian sekitar 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut yang sejuk. Wilayah ini dikelilingi oleh puncak-puncak Gunung Lubuk Raya dan Gunung Sibual-Buali yang memberikan pemandangan pegunungan yang sangat megah dan menenangkan. Tanah di lembah ini sangat subur akibat endapan material vulkanik tua, menjadikannya pusat pertanian yang penting bagi wilayah selatan Sumatera Utara sejak lama. Geografi Sipirok juga dicirikan oleh banyaknya mata air panas yang tersebar di sekitar kaki gunung, menunjukkan bahwa aktivitas geotermal masih sangat aktif di bawah permukaan tanah lembah yang hijau dan sangat asri ini. 4. Sungai Deli Nadi, Kota Medan. Sungai Deli secara geografis membelah Kota Medan dan merupakan salah satu sungai paling bersejarah yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pelabuhan di pesisir timur. Sungai ini membawa material sedimen dari kaki pegunungan Bukit Barisan dan mengendapkannya di wilayah dataran rendah, menciptakan daratan aluvial tempat kota Medan berdiri. Meskipun sekarang berada di tengah perkotaan yang padat, peran hidrologi sungai ini tetap sangat vital sebagai saluran pembuangan air alami bagi wilayah dataran rendah yang rawan banjir. Secara geografi perkotaan, sungai ini menentukan tata ruang kota sejak zaman dahulu, di mana pusat-pusat pertumbuhan ekonomi selalu dibangun sangat dekat dengan aliran air sungai yang stabil. 3. Gunung Sorik Marapi di selatan. Gunung Sorik Marapi merupakan gunung berapi aktif yang terletak secara geografis di Taman Nasional Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, bagian paling selatan Sumatera Utara. Gunung ini memiliki ketinggian 2145 meter dengan kawah puncak yang sering berisi danau vulkanik berwarna biru keputihan. Secara geologi, gunung ini berada di zona patahan besar Sumatera, menjadikannya salah satu titik pemantauan vulkanik yang sangat penting bagi keamanan wilayah sekitarnya. Lerengnya yang tertutup hutan hujan primer yang sangat lebat menjadi benteng terakhir bagi berbagai fauna endemik Sumatera yang hampir punah, menjaga kesinambungan ekologis di ujung selatan provinsi yang sangat luas ini. 2. Selat Pulau Samosir. Secara geografis, Pulau Samosir sebenarnya dipisahkan dari daratan utama Sumatera oleh sebuah kanal sempit yang digali manusia di wilayah Pangururan untuk memudahkan pelayaran. Sebelumnya, Samosir terhubung dengan daratan melalui tanah genting yang sangat sempit, yang secara geologi merupakan titik terendah dari bibir kaldera Toba yang terangkat. Pemotongan tanah genting ini mengubah status Samosir dari semenanjung menjadi pulau secara teknis, memberikan dampak besar pada sirkulasi air di sekitar danau yang sangat luas itu. Keberadaan jas selat ses buatan ini menunjukkan bagaimana aktivitas manusia dapat mengubah geografi fisik suatu wilayah untuk kepentingan transportasi dan konektivitas antar daerah yang dipisahkan oleh perairan yang sangat dalam. 1. Patahan Besar Sumatera. Data geografis paling penting di Sumatera Utara adalah keberadaan Patahan Besar Sumatera yang membelah seluruh provinsi dari utara hingga ke selatan secara vertikal. Secara geologi, sesar aktif ini merupakan hasil dari tekanan tektonik lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia yang menciptakan pegunungan Bukit Barisan yang megah. Patahan ini bertanggung jawab atas pembentukan lembah-lembah subur, danau-danau tektonik, serta aktivitas vulkanik yang sangat intens di sepanjang wilayah Sumatera Utara selama jutaan tahun. Tanpa adanya sistem patahan yang sangat dinamis ini, topografi Sumatera Utara yang luar biasa indah dan dramatis seperti yang kita lihat hari ini tidak akan pernah terbentuk secara alami di bumi. Setelah menemukan 50 rahasia geografis Sumatera Utara yang kurang dikenal ini, beritahu kami mana yang paling Anda sukai atau mana yang mengejutkan Anda. Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar dan mari kita lihat berapa banyak yang kita sepakati. Jika Anda merasa kami melewatkan sesuatu atau ingin menambahkan sesuatu, kami ingin mendengar dari Anda. Masukan Anda membantu kami meningkatkan setiap video dan berbicara tentang video.
Berikut video lainnya di layar agar Anda dapat terus menjelajahi geografi negara kita yang indah ini. Tapi sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai video ini agar kita dapat terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.